Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru ya, yaitu tentang aktivitas pengelolaan kas kecil dengan menggunakan jurnal. Nah, di sini ada dua metode, semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Untuk itu, silakan disimak sampai habis ya. Baik, sebelum Ibu membahas mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan membacakan ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita penuhi. Nah, adapun di antaranya yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.13 menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil, di mana indikatornya itu ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan metode pengelolaan kas kecil beserta dengan cara perhitungannya. Dan yang kedua adalah membandingkan pelaporan aktivitas kas kecil dalam jurnal dengan menggunakan metode impres dengan aktivitas kas kecil menggunakan metode fluktuasi. Nah, baik, untuk kompetensi dasar yang kedua itu ada kompetensi 4.13 yaitu melaporkan aktivitas kas kecil, di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat pelaporan aktivitas kas kecil dalam jurnal dengan menggunakan metode impres dan metode fluktuasi. Nah, untuk itu adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan metode pengelolaan kas kecil beserta dengan cara perhitungannya. Yang kedua, kalian dituntut untuk mampu membandingkan pelaporan aktivitas kas kecil dengan jurnal dengan menggunakan metode impres dan dengan menggunakan metode fluktuasi. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu membuat pelaporan aktivitas kas kecil dalam jurnal dengan menggunakan metode impres dan metode fluktuasi. Nah, untuk itu kita akan bahas materi yang pertama yaitu mengenai apa sih itu kas kecil dan metode-metodenya. Untuk itu, selamat menyaksikan ya anak-anak. Nah, baik anak-anak. Jadi kita akan membahas mengenai akuntansi kas di sini. Untuk yang pertama, yang berkaitan dengan kas kecil tentunya. Nah, apa sih itu kas kecil? Kas kecil itu sering kita sebut dengan yang namanya petty cash. Nah, kalian pasti bingung kan? Apa sih bedanya kas dengan kas kecil? Apa itu kas kecil? Apa sih kegunaan kas kecil bagi perusahaan? Nah, di sini kalian tidak perlu lagi bingung karena kita akan membahas semuanya pada video kali ini. Ya, yang pertama mengenai pengertian kas kecil, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang digunakan. Baik. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih itu kas. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kas itu adalah harta perusahaan yang berfungsi sebagai alat tukar dan dapat memberikan dasar bagi pemahaman akuntansi. Nah, kas di sini kita sebut sebagai kas bank karena kas bank ini merupakan bagian terbesar dari kas kecil yang akan kita bahas. Baik, untuk selanjutnya ya, apa sih itu kas kecil dan apa bedanya dengan kas bank? Nah, kas bank itu lebih kita prioritaskan dengan uang yang jumlahnya besar. Sedangkan kas kecil kita identifikasikan dengan kas yang jumlahnya atau relatif kecil ya. Nah, di sini kita akan membahas kas besar atau kas bank. Nah, di sini kita akan membahas ya perbedaan mengenai kas besar dengan kas kecil. Kas besar di sini maksudnya adalah kas bank itu sendiri ya. Nah, kas kecil merupakan bagian dari kas besar, di mana saya akan mengimplementasikan di sini berupa ilustrasi ya. Apa sih fungsi kas kecil? Nah, di sini dalam berangkas sebuah perusahaan terdapat uang 100 juta rupiah. Nah, bagian akuntansi di sini akan menagih biaya listrik sebesar 500.000. Kemudian ada juga biaya rental mobil sebesar 750.000. Nah, setiap transaksinya apakah perlu kita selalu membuka berangkas yang ada di dalam perusahaan? Apakah itu tidak berbahaya untuk kedepannya? Nah, untuk itulah kenapa kas kecil harus ada dalam sebuah perusahaan. Kita harus membentuk kas kecil. Tujuannya adalah
untuk mempermudah pembayaran yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, terutama dalam jumlah yang masih relatif kecil. Bagaimana dengan resiko yang dihadapi ketika kita tidak menggunakan kas kecil? Jadi resiko keamanannya akan semakin rendah berbanding terbalik dengan apabila kita menggunakan kas kecil. Sudah paham sampai di sana anak-anak? Ya, Ibu rasa bisa dipahami ya apa perbedaan mengenai kas besar dan juga kas kecil. Nah, bagaimana apabila perusahaan tidak melakukan atau tidak menggunakan kas kecil dalam kegiatan transaksinya? Boleh atau tidak? Ya, tentu saja boleh karena itu merupakan opsional. Jadi menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi perusahaan itu sendiri, terutama kebijakan dari manajemennya. Ya. Selanjutnya, apakah mempersulit atau mempermudah terjadinya penyelewengan? Ya, itu semuanya merupakan kebijakan dari manajemen. Ya, jadi toko kelontong tidak harus memiliki kas kecil. Ya, tidak masalah karena semua itu merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam kas kecil. Yang pertama yaitu metode fund system, ya, atau yang sering disebut dengan sistem dana tetap. Dan yang kedua yaitu fluctuation fund system atau yang disebut dengan sistem dana tidak tetap. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai impress fund system atau sistem dana tetap. Ya, apa sih itu sistem dana tetap atau yang sering disebut dengan metode impress? Nah, metode impress di sini lebih menekankan pada jumlah saldo kas kecil yang selalu sama setiap periode. Jadi, periode pertama hingga periode selanjutnya jumlah kas kecil yang dimiliki oleh perusahaan itu selalu tetap atau sama, tidak ada perubahan. Ya, kita ambil di sini sebagai contoh kas kecil ya pada perusahaan itu berjumlah 5 juta rupiah. Kemudian ada biaya listrik yang harus dibayar sebesar 2 juta rupiah. Ada sewa travel 1 juta rupiah sehingga sisa dana kas kecilnya berjumlah 2 juta rupiah. Nah, pengisian kembalinya berapa yang harus diisi? Yaitu sebesar 3 juta rupiah. Mengapa 3 juta rupiah? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, sistem dana tetap itu adalah saldonya harus selalu sama, sehingga jumlah pengisian kembali harus sama dengan jumlah pengeluarannya. Sehingga saldo kas kecil yang dihasilkan setiap periodenya tetap yaitu sebesar 5 juta rupiah, sama seperti saldo awal pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua kita membahas mengenai sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system atau metode fluktuasi. Nah, apa itu metode fluktuasi? Metode fluktuasi itu dikenal dengan kebalikan dari metode tetap tadi, bahwa jumlah saldonya bisa berubah-ubah setiap periode. Seperti contoh ya, seperti yang terlihat pada slide, itu ada kas kecil sama 5 juta, biaya listrik 2 juta, sewa travel 1 juta, sisa dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Nah, jumlah pengisian kembalinya berapa? Ibu isi di sini adalah 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena jumlahnya tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga nanti saldo kas kecil tidak harus sama dengan saldo awalnya. Ya, karena di sini saldo akhirnya adalah sebesar 2 juta ditambah 4 juta. Itu jadi saldo akhir kas kecil pada perusahaan itu sebesar 6 juta rupiah. Tidak sama dengan saldo awal yaitu sebesar 5 juta rupiah. Berarti ada penambahan 1 juta rupiah. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, Ibu akan membuatkan tabel ya perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi. Yang pertama itu metode dana tetap. Ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama pembentukan, jurnalnya adalah kas kecil di sebelah debit dan kas bank di sebelah kredit. Sedangkan pada transaksi itu tidak di jurnal. Ingat, metode tetap tidak di jurnal. Dan untuk pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya adalah beban di sebelah debit dan kas besar di sebelah kredit.
Nah, sedangkan pada metode fluktuasi ya, ketika aktivitas pembentukan itu yang di jurnal adalah kas kecil di sebelah debit, sedangkan yang di kredit adalah akun kas besar. Sedangkan pada transaksi itu jurnalnya adalah beban-beban itu sebelah debit, sedangkan yang di sebelah kredit adalah kas kecil. Ya, kemudian isi pengisian kembali itu yang di debit adalah kas kecil, kemudian yang di kredit adalah akun kasnya. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan contoh ya kepada kalian untuk memperjelas lagi pemahaman kalian mengenai metode impres dan metode fluktuasi. Yang pertama yaitu mengenai metode dana tetap atau impres. Nah, di sini PTX ya pada tanggal 1 Mei itu dibentuk kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Mei itu ada biaya angkut sebesar 700.000 rupiah. Selanjutnya 10 Mei itu ada transaksi listrik yang harus dibayar sebesar 1.300.000 rupiah. Dan tanggal 15 Mei itu ada biaya rapat sebesar 1.500.000 rupiah. Dan selanjutnya tanggal 30 Mei itu ada pengisian kembali dana kas kecil sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, di sini kenapa 3.500.000 rupiah? Kita perlihatkan lagi bahwa di sini kita membahas mengenai sistem dana tetap, sehingga saldo kas akhir nanti yang dihasilkan harus tetap sama dengan saldo awalnya. Sehingga pengisian kembali di sini harus berdasarkan atau nilainya harus sama dengan jumlah pengeluaran, yaitu yang tertanggal 700 ditambah 1.300 ditambah 1.500, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke penjurnalannya. Yang pertama yaitu bentuk kas kecil. Yang di debit adalah kas kecil sebesar 5 juta. Dan yang di kredit adalah kas bank yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, pertanyaannya kenapa yang di kredit adalah kas besar dan yang di sebelah debit adalah kas kecil? Kita akan bahas di sini kenapa kas besar yang dikredit itu dikarenakan kas bank akan berkurang ketika terjadinya pembentukan dana kas kecil, sehingga mengurangi kas yang ada di bank sebesar 5 juta rupiah dan menambah kas kecil pada perusahaan sebesar 5 juta rupiah, sehingga kas kecil di debit dan kas besar di sebelah kredit. Selanjutnya untuk transaksi itu tetap tidak di jurnal. Ingat, pada metode dana tetap ya, transaksi atau pengeluaran yang terjadi pada perusahaan itu tidak di jurnal. Nah, di mana dia akan ditemukan yaitu pada pengisian kembali, di mana di sebelah debit itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan yang di sebelah kredit adalah kas sebesar jumlah pengeluaran yaitu 3.500.000 rupiah. Sehingga jumlah ini didapatkan dari jumlah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ya, 700.000 ditambah 13 ditambah 1.500.000 rupiah. Nah, baik, yang kedua kita akan membahas mengenai metode dana tidak tetap atau metode fluktuasi ya. Nah, di sini permasalahannya kita ambil yang sama dengan metode yang tadi ya. Nah, untuk yang pertama yaitu sama ya, kita gunakan bentuk kas kecil 5 juta, ada biaya angkut, biaya listrik, dan biaya rapat. Nah, untuk penjurnalan pembentukan dana kas kecil pada metode ini sama dengan metode impres yang tadi ya, bahwa untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah, akun yang didebit adalah kas kecil sebesar 5 juta, dan yang dikredit adalah kas bank atau kas besar yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk transaksi atau pengeluaran ya, seperti biaya angkut, biaya listrik, dan biaya rapat itu ditaruh di sebelah debit ya. Untuk biaya angkut yang pertama biaya angkut di debit dan yang kredit adalah kas kecil. Kemudian biaya listrik di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit sejumlah 1.300.000. Kemudian yang ketiga biaya rapat sebesar 1.500.000 di sebelah debit dan yang dikredit adalah kas kecil sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, karena kita di sini menggunakan sistem dana tidak tetap ya, sehingga untuk transaksinya mendebit akun biaya dan mengkredit akun kas kecil. Sedangkan pengisian kembali itu jurnalnya sama dengan pembentukan dana kas kecil. Nah, kita ambil contoh di sini adalah ketika manajemen perusahaan memperkirakan bahwa
pengeluaran yang akan dilakukan menggunakan dana kas kecil pada periode-periode selanjutnya itu akan semakin bertambah, sehingga mereka mencanangkan untuk menambah jumlah saldo dana kas kecil pada periode selanjutnya sebesar Rp1.000.000, sehingga pengisian kembalinya sejumlah Rp4.500.000, di mana jumlah pengeluaran adalah sebesar Rp3.500.000 ditambah dengan Rp1.000.000, sehingga jumlah pengisian kembali adalah Rp4.500.000. Nah, kita jurnal di mana di debit adalah kas kecil, kemudian yang di sebelah kredit adalah akun kas bank sebesar Rp4.500.000. Nah, baik, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai metode dana tetap dan metode dana tidak tetap, di sini Ibu akan memberikan contoh soal lagi ya. Di mana contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini bisa kalian gunakan untuk latihan-latihan soal untuk lebih pemahaman kalian. Silakan bisa dilihat pada slide. Baik ya, demikian pemaparan Ibu mengenai metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Di sini dapat Ibu simpulkan perbedaan dari kedua metode itu. Nah, metode yang pertama yaitu perbedaannya pada pembentukan dana kas kecil. Nah, pada metode impres di sini pembentukan dana kas kecil dibuatkan jurnal dengan mendebet akun kas kecil dan akun kas di sebelah kredit. Lalu bagaimana dengan pembentukan pada metode fluktuasi? Nah, pada metode fluktuasi di sini juga sama, ya, di mana pembentukan dana kas kecilnya itu dibuatkan jurnal dengan mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas besar. Kenapa demikian? Karena ingat, pada saat pembentukan dana kas kecil, kas yang bertambah adalah kas kecil, sedangkan kas yang berkurang adalah kas yang ada di bank sebesar jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, baik, untuk perbedaan yang kedua yaitu ada pada pengeluarannya atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana pada metode impres itu pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil tidak dibuatkan jurnal, ya, tidak dibuatkan jurnal atau tidak dicatat dalam jurnal. Sedangkan pada metode fluktuasi, pengeluaran atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kasir kas kecil itu dibuatkan jurnal pencatatannya, di mana dengan mendebet akun biaya, ya, kemudian mengkredit akun kas kecil. Demikian selanjutnya. Untuk perbedaan yang ketiga itu pada pengisian kembali. Pada metode impres, pengisian kembali dana kas kecil adalah sejumlah dengan pengeluaran dana yang dilakukan. Misalnya, pada saat itu pengeluaran berjumlah Rp2.000.000, sehingga pengisian kembalinya juga sebesar Rp2.000.000. Berbeda dengan metode fluktuasi, pada metode fluktuasi pengisian kembali itu tidak sama dengan jumlah saldo awalnya, tetapi menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi perusahaan. Apabila perusahaan mencadangkan periode selanjutnya dana kas kecil itu harus ditambahkan, sehingga pengisian kembalinya harus menambah jumlah saldo awalnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk perbedaan yang terakhir kita lihat pada saldo kas kecilnya. Pada metode impres, saldo kas kecil itu sama seperti semula, jadi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan pada metode impres, saldo kas kecil yang dihasilkan itu berubah-ubah, ya, atau berfluktuasi sesuai dengan kondisi atau keadaan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, demikian kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dari pemaparan materi mengenai kas kecil dan metode dana kas kecil ini, kalian bisa memahami dan bisa membuat jurnalnya sesuai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat latihan soal berdasarkan soal yang sudah Ibu share tadi untuk latihan soal kalian di rumah. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video Ibu dari awal hingga akhir. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat pagi dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi ya.